Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para sahabat muslimah, ketemu lagi di kajian tauhid. Kali ini kita akan membahas tentang rahasia kebahagiaan yang sebenarnya. Dengan cara apa? Dengan cara mengenali Tuhanmu. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Baik sahabat-sahabat semuanya, semoga semakin antusias ya mengkaji tentang tauhid agar kita semua semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya tahu banget sekarang banyak di antara kita semua, terutama di saat-saat pandemi kayak gini, itu mengalami hal-hal yang mungkin kurang membahagiakan. So, kali ini saya mau membahas simpel tentang bagaimana bahagia yang sebenarnya. Hari gini semua orang mencari bahagia dengan omset yang tinggi, dengan memiliki anak, dengan memiliki pasangan yang baik, dengan memiliki uang yang banyak di dompet atau di rekening atau di ATM. Iya benar sih, itu salah satu faktor juga yang kemudian Allah berikan kepada kita untuk membantu kita umat manusia merasakan karunia dan rahmat Allah Subhanahu wa taala melalui pemberian-pemberian Allah. Tapi kemudian ada sebagian yang ketika Allah membatasi pemberiannya, maka dia seakan-akan nggak bahagia. Padahal yang sebenarnya adalah kebahagiaan itu ketika kita bertakwa kepada Allah. Ketika kita mengenali Allah, maka insya Allah kita akan bahagia. Gini teman-teman, jadi dalam surat Ar-Ra'd ayat 28 Allah SWT berfirman, ya Bismillahirrahmanirrahim, yaitu orang-orang yang beriman, dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ya, Allah berfirman, ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Jadi kalau kita mengenali Tuhan kita, ya, kalau kita mengenali Allah Tuhan kita, maka nggak ada alasan untuk kita tuh nggak bahagia gitu kan? Misalnya yang kita minta belum Allah beri, ya, kita datang kepada Allah, kita merintih, kita menyebut nama Allah, seharusnya itu sudah menjadi suatu kebahagiaan buat kita. Gini teman-teman, ibarat ikan itu kan dia adanya di dalam air. Dia tahu-tahu pengen melipir, aku pengen cari kebahagiaan di luar, gitu kan. Akhirnya dia pergi ke luar air. Yang terjadi apa? Bukannya bahagia, megap-megap, sesak nafas, iya. Manusia juga kayak gitu teman-teman. Manusia tuh seharusnya kebahagiaannya ada dalam bertakwa kepada Allah. Ya, manusia harusnya kebahagiaannya ada di dalam agama. Tetapi kemudian manusia mencari kebahagiaan itu di luar agama. Manusia mencari kebahagiaan itu di luar Allah Subhanahu wa taala. Maka yang terjadi adalah dia pusing pala berbi, ya. Kata Teh Peggy, ya. Maka dia pusing, harusnya dia akan tenang, ya. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Seharusnya dia menjadi tenang. Princess mau ngomong doang gitu kan, nggak ngalamin sih kayak kita. Teman-teman, saya ngomong kayak gini itu karena udah pol-polan ngalamin. Ya, Allah mendidik saya tuh dengan berbagai kejadian untuk terus mendekat kepada Allah, untuk mendidik hati saya, mendidik jiwa saya itu benar-benar untuk hanya ya mencari kebahagiaan tuh hanya kepada Allah gitu kan. Hanya dengan merindukan Allah, hanya dengan terus mengingat Allah, maka hati menjadi tenang. Kalau dalam dunia NLP itu namanya presupposition alias pijakan alias rujukan gitu ya. Nah, kita umat Islam sudah punya rujukan teman-teman. Rujukannya ada di dalam Al-Quranul Karim atau Kalamullah. Ya, tadi sudah saya sebutkan Ar-Ra'd ayat 28, surat Ar-Ra'd ayat 28. Ya, orang-orang yang beriman itu hatinya akan menjadi tentram teman-teman. Hanya dengan mengingat Allah. Sesimpel itu kah Princess? Yes, sesimpel itu. Maka jika mungkin sekarang yang sedang mendengarkan kajian ini, mengikuti kajian ini merasa
hatinya lagi nggak bahagia, hatinya lagi menjadi gersang, coba cek and recheck, buka jendela hatimu. Buka jendela hatimu, saudara muslimahku. Maka engkau akan melihat, ternyata di situ nggak ada Allah. Di situ adanya berbagai keinginan yang kau harapkan, ya, tetapi belum dikabulkan sama Allah. Tapi jika engkau membuka di situ ada Allah, membuka jendela jiwa, membuka jendela hatimu, di situ ada Allah, maka itulah kebahagiaan. Saya bisa ngomong seperti ini karena saya juga seperti itu. Saya mencari kebahagiaan itu dengan merindukan Allah setiap saat, mencari Allah setiap saat, gitu ya. Saya tahu tidak mudah ya, banyak teman-teman yang sekarang mungkin bekerja di luar sebagai TKW gitu kan ya. Tidak mudah. Harus beribadah dalam keadaan minim, ya kan. Ada juga mungkin sebagian yang mencuci babi gitu kan ya, tidak mudah gitu. Atau ada juga yang mungkin sekarang belum punya anak, berharap nanti kebahagiaan itu ketika sudah punya anak. Ada juga yang belum punya pasangan, berharap nanti kalau aku pasti bahagia banget kalau punya pasangan gitu kan. Yang di perusahaan juga omsetnya mungkin kan merasa nanti kalau aku sudah punya omset yang tinggi aku akan bahagia. Nggak kayak gitu, nggak selamanya seperti itu. Karena kebahagiaan tuh dia adanya di qalbu. Barang siapa di hatinya terisi dengan Allah, ya, merindukan Allah setiap saat, ya kan, dia benar-benar mengenali Tuhannya, maka itulah kebahagiaan yang sebenarnya. Ya, banyak orang ingin bahagia, dia nggak mengenali Tuhannya, karena dia merasa Allah nggak memberikan aku ini, gitu kan. Allah nggak sayang nih sama aku, gitu kan. Karena Allah udah tahu aku tuh harusnya bahagia kalau hanya punya ini, gitu kan. Padahal justru sebenarnya Allah, kalau dia kenali Tuhannya, maka sebenarnya dia sangat mengenali bahwa Allah sangat-sangat menyayanginya. Allah belum memberikan itu karena Allah merindukannya, Allah menyayanginya. Tapi karena dia nggak mengenali Tuhannya, maka dia sibuk mencari kebahagiaan di luar. Apa yang belum dia dapat, dia justru menyalahkan Allah. Tapi kalau dia mengenali Tuhannya, ya Allah, terima kasih ya Allah, Engkau memberikan berbagai kejadian yang kurang nyaman dalam hidupku itu karena Engkau merindukanku. Terima kasih ya Allah sudah merindukanku. Bahagia kita dirindukan sama Allah loh. Kita dirindukan pasangan kita dirindukan anak kita dirindukan tim kita saja, kita bahagianya udah kayak gitu, teman-teman. Apalagi yang merindukan kita itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka disinilah saya ingin menyampaikan kepada teman-teman satu ayat tadi, semoga bisa membuka mata hati kita untuk benar-benar merasakan kebahagiaan itu dengan mengingat Allah, ya, mengingat Allah, maka hati kita ini benar-benar tentram, benar-benar bahagia gitu kan, benar-benar tenang, walaupun makan cuma seadanya aja, ya, walaupun pakaian hanya itu saja. Teman-teman lihat saya kan pakai pakaian hitam-hitam terus ya. Walaupun hanya itu aja gitu kan ya. Maka carilah kebahagiaan di dalam agama, carilah kebahagiaan dengan mengenal Tuhanmu, carilah kebahagiaan dengan merindukan Tuhanmu, maka itulah kebahagiaan yang sebenarnya. Selalu ada celah untuk kita bisa mengenali Tuhan kita. Dengan cara apa? Melihat anggota tubuh kita yang lengkap, masih bisa bernafas ya, masih bisa lihat pemandangan alam yang indah. Maka nikmat Tuhan manakah yang bisa kita dustakan? Oke teman-teman, semoga kajian kali ini juga sudah 9 menit, nggak usah kepanjangan. Yang penting kita sama-sama mengkaji tentang tauhid, mengkaji ayat-ayat Allah. Agar apa? Nggak usah panjang, singkat aja, yang penting kita amalkan. So, selamat berbahagia dengan mengenali Tuhanmu. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.